Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan. Dan kalian tentunya juga sudah siap mengikuti PJJ Bahasa Indonesia kelas 8. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Tentunya materi ini adalah kelanjutan dari materi puisi yang kedua. Ibu akan menyampaikan tentang materi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca, yang nantinya akan membahas tentang merumuskan pengertian teks puisi melalui pengamatan model-model teks puisi. Yang kedua, menelaah isi teks puisi yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan jenis-jenisnya. Sedangkan untuk 4.7 yaitu tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang akan dibahas meliputi membuat kesimpulan tentang makna dan unsur pembangun teks puisi, serta mempresentasikan kesimpulan yang telah dibuat. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian puisi. Puisi merupakan suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, matra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Sebuah puisi lazimnya mementingkan akan bunyi, bentuk, serta makna yang tercantum untuk disampaikan. Keelokan pada puisi menjadi nilai estetika yang begitu indah. Unsur-unsur puisi. Untuk membahas unsur-unsur puisi, mari kita perhatikan teks puisi berikut. Puisi ini berjudul Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan. Diserap akar pohon bunga itu. Dari teks puisi tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata, ini bisa disimpulkan pengertian daripada puisi. Puisi tadi mengungkapkan berbagai hal tentang kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Khalik yang kalian ungkapkan dalam bahasa
yang indah. Hanya saja kalian jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jika hendak mengagungkan keindahan alam, kalian dapat menggunakan pilihan kata yang khas. Nah, kata-kata itu kalian pilih sehingga dapat mewakili dan memancarkan keindahan alam yang kalian kagumi itu. Perhatikan kembali cuplikan teks puisi berikut. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderai, keribaan pasir rindu berpaut. Dari cuplikan tersebut itu diambil dari puisi yang berjudul Laut karya Amal Hamzah. Jika dibaca, cuplikan puisi itu melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Keindahan seperti itu dapat pula kamu rasakan apabila kamu berdiri di tepi pantai. Kamu akan melihat ombak bergulung-gulung memecah di tepi pantai, bukan? Nah, pasir-pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak. Pasir-pasirnya nampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut. Perhatikan lagi contoh puisi yang lainnya. Hanyut aku, Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Larik-larik itu diambil dari puisi yang berjudul Tuhan karya Bahrun Rangkuti. Puisi tersebut merupakan ekspresi keindahan, kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu dengan Sang Khalik. Kerinduan dan kegelisahannya itu diungkapkan dengan kata hanyut, dengan kata kasih, dengan kata meninggi dan melangit rohani. Nah, kata-kata itu menunjukkan dalamnya cinta penyair kepada Tuhan. Perhatikan kembali teks puisi Hujan Bulan Juni, bagaimana teks lainnya. Teks puisi bulan Juni ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Dalam puisi Hujan Bulan Juni ini mengandung majas dan irama. Berbeda dengan teks eksposisi, teks berita ataupun teks lainnya yang telah kalian pelajari, puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan juga mengutamakan irama. Apa itu majas? Majas adalah bahasa kias, bahasa yang bukan sebenarnya, yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, bisa berupa pertentangan, perulangan ataupun perumpamaan. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti dengan membaca puisi kita perasaan kita menjadi sedih atau mungkin kecewa, marah, rindu, atau mungkin kita bisa ikut bahagia.
Pada puisi Hujan Bulan Juni, ini terdapat dua majas yang dominan dalam puisi itu, yaitu majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu yang dibandingkan adalah hujan. Hujan di sini memiliki sikap tabah, memiliki sikap bijak, dan memiliki sikap arif. Nah, sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Kemudian pada puisi itu juga mengandung majas paralelisme. Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Nah, kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Kemudian irama. Puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Nah, hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni. Kemudian penggunaan kata-kata konotasi, yaitu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami perubahan-perubahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi, serta perasaan penyair. Pada teks puisi Hujan Bulan Juni, kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut adalah sebagai berikut. Di situ ada kata hujan. Makna dasarnya adalah air yang turun dari langit. Nah, makna tambahannya adalah perbuatan yang baik. Kemudian ada kata rintik. Makna dasarnya adalah titik percik air. Sedangkan makna tambahannya adalah sesuatu yang kecil tetapi banyak. Yang ketiga, pohon berbunga. Makna dasarnya adalah pohon yang memiliki bunga. Sedangkan makna tambahannya adalah kehidupan yang baik, yang menjanjikan. Yang keempat, jejak-jejak kaki. Makna dasarnya adalah tapak. Sedangkan makna tambahannya adalah pengalaman hidup. Kemudian ada kata jalan. Makna dasarnya adalah tempat untuk melintas. Sedangkan makna tambahannya adalah alur kehidupan. Yang keenam, diserap. Makna dasarnya adalah masuk ke dalam liang kecil. Makna tambahannya adalah dimanfaatkan. Kemudian yang ketujuh, ada kata akar. Makna dasarnya adalah bagian terbawah dari pohon, sedangkan makna tambahannya adalah awal dari kehidupan. Kemudian jenis-jenis puisi. Pada pertemuan yang kemarin, kalian telah mendalami beberapa isi puisi. Dengan mendalami isinya, maka kalian dapat mengetahui pula bahwa puisi itu ternyata bermacam-macam. Nah, berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa.
Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Rendra juga banyak menulis romansa. Girjomulyo menulis romansa yang berisi kisah petualangan dengan judul Roman Berperjalanan. Kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran seperti puisi-puisi Ramadan KH. Sedangkan puisi lirik terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada elegi, ada ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, misalnya elegi Jakarta. Karya Asul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Nah, warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan juga kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis adalah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Teratai karya Sanusi Pane, Diponegoro karya Khairil Anwar, dan Ode buat Proklamator karya Lion Agusta merupakan contoh ode yang bagus. Puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kebincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut bisa disampaikan menggunakan puisi kritik sosial. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi atau penyair terhadap suatu hal. Makna, denotasi, dan konotasi. Pembagian kedua jenis makna itu didasarkan ada dan tidaknya penambahan pada makna dasar suatu kata berdasarkan pikiran, kesan, atau tanggapan pembicara atau penulisnya.
Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Makna konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Ada tidaknya makna konotasi pada suatu kata dapat diketahui setelah kata itu digunakan di dalam kalimat puisi. Contoh jenis makna denotasi. Ada kata ibu guru, maka maknanya adalah perempuan yang pekerjaannya mengajar. Contoh kata ibunya Amir adalah perempuan yang melahirkan Amir. Sedangkan jenis makna konotasi, misalnya ada ibu kota. Ini adalah maknanya pusat pemerintahan. Ibu jari, maknanya jari yang paling besar atau jempol. Itu makna dari denotasi dan konotasi. Kemudian kita lanjutkan dengan cara membaca puisi yang baik. Cara membaca puisi yang baik, hendaklah kita memperhatikan judul puisi. Lihatlah kata-kata yang dominan. Kemudian pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi itu. Lalu tangkaplah ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasakannya. Lalu temukanlah pertalian makna tiap unit puisi. Kata demi kata, frasa demi frasa, lirik demi lirik, dan bait demi bait. Nah, setelah itu barulah kamu membacakan puisi itu dengan memperhatikan kualitas suara, vokalisasi, dengan gerak mimiknya. Aspek suasana, berkenaan, dan cara mengucapkan kata-kata dalam puisi itu yaitu lafal, tekanan, dan intonasi. Sedangkan gerak mimik digunakan untuk menunjukkan ekspresi atas penghayatan dari puisi yang dibacanya. Nah, di dalam hal ini kualitas suara dan gerak mimik harus sesuai dengan makna puisi yang telah kalian selami sebelumnya. Apakah itu puisi yang bermakna sedih atau gembira atau kecewa, maka dalam membacakan puisi itu tentunya mimiknya, kualitas suaranya berbeda. Mungkin kalau kecewa itu kualitas suaranya lembut, kalau marah kualitas suaranya keras, misalnya menggertak. Ekspresi, ekspresi ini adalah sebagai pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan, atau menyatakan maksud, gagasan, atau perasaan. Ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Maka dengan demikian, ketika membacakan puisi, kalian harus dapat mengungkapkan maksud, mengungkapkan gagasan, ataupun mengungkapkan perasaan suatu puisi melalui air muka secara tepat. Entah itu berupa gembira, antusias, mengharap, semangat, dan sebagainya.
Lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-katanya harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf ataupun kata-kata yang lain. Misalnya, kata jalang tidak tertukar dengan jelang, karena artinya akan berbeda. Kata tetap tidak sampai terdengar tatap. Kata luka tidak terdengar lusa, karena artinya akan berbeda. Pasangan-pasangan itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lain. Mari kita lihat cuplikan puisi berikut. Kalau sampai waktuku, ku mau tidak seorang kan merayu, tidak juga kau, tidak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Nah, kata-kata yang bercetak tebal merupakan kata yang perlu mendapat penekanan kuat. Maksud dari kata-kata itu lebih jelas. Kata-kata itu lebih memperoleh penegasan daripada kata-kata yang lain. Aku ini binatang jalang. Ini lebih tegas daripada kata dari kumpulannya terbuang, atau di atasnya tak perlu seduh sedan itu. Ini yang lainnya kan lebih lembut lagi. Intonasi ini adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Terdapat bermacam-macam intonasi, yaitu intonasi berita, tanya, perintah, seru. Nah, coba perhatikan kalimat-kalimat berikut. Baca dengan intonasi yang benar. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, dari ketiga kalimat itu memiliki maksud atau fungsi yang berbeda. Iya kan? Nah, perbedaan itu disebabkan oleh faktor intonasi. Maka dari itu, intonasi memiliki pengaruh yang berbeda pada maksud suatu kalimat. Kamu harus benar dalam penggunaannya. Pendengar pun bisa memahami satu kata atau satu kalimat dengan jelas. Demikian anak-anakku, materi yang sudah kita bahas bersama mengenai unsur-unsur pembentuk puisi. Ibu harap kalian dalam mempelajari materi ini, kalau belum jelas bisa diulang-ulang, karena ini adalah penuh dengan perasaan. Dari antara teori dan praktek itu sangat menyatu. Bagaimana kita membacakan puisi dengan makna yang sedih, tentunya dalam membacakan ini perasaan kita itu ikut berperan di dalam
pembacaan puisi tersebut. Kemudian untuk soalnya nanti Ibu berikan pada classroom. Kemudian untuk kalian yang mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa datang ke sekolah untuk minta bantuan atau pertolongan sehingga bisa masuk atau bisa mengerjakan tugas. Masih ada beberapa dan agak banyak di antara kalian yang masih belum mengerjakan tugas. Ibu cukup sekian. Ibu selalu mengingatkan jaga kesehatan, kemudian tambahkan nutrisi, makan yang bergizi, kemudian olahraga. Kalian tahu olahraga itu sangat penting, tapi kalian tidak mau tahu karena tidak melaksanakannya. Jadi kalau olahraga itu dilaksanakan, tidak hanya diketahui saja. Demikian, salam Spensayo. Karena lelah, simbang-simbang maju terus.